Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputro Morjojo dengan NIM 210811010038. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi, Manado. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan materi mengenai filsafat sosial untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ner Dokterandus Ari Junus Rorong, MSI, dan Ner Novi RA Palar Esos, MSI. Pengertian filsafat sosial. Pengertian filsafat berasal dari kata serapan bahasa Arab yaitu filsafah. Kata filsafat ini sering juga disebut dengan filosofis yang merupakan serapan dari bahasa Belanda filosofie. Kata ini berakar dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia terdiri dari dua kata yaitu philien dan sophia. Kata philien berarti mencintai sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris disebut juga wisdom. Kata sosial adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah lain dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum. Contohnya suka menolong, menderma, atau sebagainya. Filsafat sosial merupakan kajian dari filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan perilaku sosial kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan lebih komprehensif. Kajian ini mengenai persoalan-persoalan kemasyarakatan yang sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Definisi filsafat sosial menurut para ahli. Menurut Government, manusia berperilaku menurut tuntunan masyarakat dalam dramaturgi. Pemikiran ini lahir dari sudut pandang dari filosofis Jean-Paul Sartre yang menekankan akan kehadiran tatapan orang lain yang mengikat perilaku manusia menurut cara yang diinginkan oleh norma-norma masyarakat. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah fakta yang mengatur keteraturan sosial. Akar pemikiran Durkheim ini berasal dari filosofis Hobbes bahwa tanpa pemerintah dan keteraturan sosial akan tercipta kekacauan di mana manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Perkembangan filsafat sosial. Perkembangan filsafat sosial berkaitan erat dengan perkembangan sosiologi karena dibentuk oleh settingnya dan sekaligus menjadi settingnya sebagai basis masalah pokok yang dikaji. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadi revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadi sepanjang abad 19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Tokoh yang sering dianggap sebagai bapak sosiologi adalah Auguste Comte, seorang ahli filsuf dari Prancis yang lahir pada tahun 1798. Auguste Comte mencetuskan pertama kali nama sosiologi dalam bukunya yang tersohor yang berjudul Positif Filosofi yang terbit pada tahun 1838. Istilah sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani yaitu logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Tampilnya Auguste Comte dengan buku Sistem Filsafat Positif telah memberikan warna tersendiri terhadap kajian kemasyarakatan secara kritis, sistematis, intensif, secara modern pada abad ke-19. Sejak kemunculannya hingga saat ini, sosiologi masih dibayang-bayangi oleh pengaruh filsafat dan psikologi. Kedudukan filsafat sosial dalam sistematika filsafat. Kedudukan filsafat sosial dalam sistematika filsafat utamanya dapat diruntut dari pembahasan tema besar filsafat yang pertama kali yaitu ontologi. Dari ontologi lahir cabang besar filsafat yaitu antropologi metafisik. Cabang ini mendapatkan intervensi dari epistemologi dan etika sehingga menjadi filsafat sosial yang sejajar dengan filsafat politik dan filsafat
sejarah dan juga menjadi acuan dalam pemikir filsafat dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya permasalahan dalam bermasyarakat dan bersosialisasi. Karakteristik penyelidikan filsafat sosial. Karakteristik penyelidikan filsafat itu adalah sifat kritis, refleksif, dan radikal. Kritis berarti seseorang yang berpikir filosofis, tidak mudah dan tidak terburu-buru menerima sesuatu sebagai bahan yang benar ataupun salah. Orang yang kritis adalah orang yang tidak mudah begitu saja mempercayai sesuatu, yang tidak mudah meyakini sesuatu sebelum dirinya sendiri menyelidiki secara saksama dan teliti. Reflektif merupakan sikap yang senantiasa belum puas dengan jawaban yang ditemukan diri sendiri atas berbagai pertanyaan yang diajukan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Radikal adalah suatu kondisi di mana hal-hal yang diselidiki oleh filsafat itu bersifat fundamental atau mendasar. Radikal merupakan efek dari berpikir kritis dan reflektif. Hubungan antara filsafat sosial dan sosiologi. Hubungan antara keduanya yaitu adanya upaya untuk mempelajari natur, hubungan antar individu dan kelompok sosial. Sosiologi yang pernah diperlakukan sebagai filsafat sosial atau filsafat sejarah muncul sebagai ilmu sosial yang mandiri pada abad ke-19. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, secara tradisional dianggap sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte terakreditasi dengan Koning dan sosiologi istilah pada tahun 1838. Sosiologi terdiri dari dua kata, yaitu sosius yang berarti pendamping atau asosiasi dan logos yang berarti ilmu atau belajar. Makna etimologis dari sosiologi demikian ilmu masyarakat. John Stuart Mill, seorang pemikir sosial dari abad ke-19, mengusulkan etiologi, kata untuk ini ilmu baru. Herbert Spencer mengembangkan studi sistematik tentang masyarakat dan mengadopsi kata sosiologi dalam buku karyanya. Dalam kontribusi dari Spencer dan lain-lain atau dari sosiologi menjadi nama permanen dari ilmu baru. Itulah pemaparan materi saya sekaligus penjelasan materi PowerPoint saya mengenai filsafat sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Sekian dan terima kasih.